Welcome to Podcast WOM Finance. Ya, apa kabar semuanya teman-teman para powers di luar sana yang mungkin sedang menjalani hari-hari ini ya? Nah, betul tuh. Ada yang dengerin episode ini sambil tidur, sambil kerja, sambil nyetir ya, apapun yang kalian sambil nyerusut es. Ya, betul. Ya, apapun yang kalian lakukan semoga lancar dan semoga pekerjaannya diberikan kemudahan dan kemulusan ya. Pasti. Amin, betul sekali tuh. Amin. Dan perkenalkan kembali saya Rofi dari Human Capital dan kali ini pastinya saya tidak sendiri, di sebelah saya ada. Yes, saya Ferry seperti biasa dari HC Learning. Balik lagi ya Mas ya. Yes, betul banget. Finance ya. Dan bukan pagi, sekarang apa ya? Hari ini kita sudah kedatangan tamu yang spesial di depan kita. Ada apa? Siapa tuh? Peter dari Asset Management Unit. Nah, kita kedatangan Pak Peter Yong dari Asset Management Unit. Oke, kalau udah ada Pak Peter, kita akan ngomongin soal legal ya. Bukan, Rob. Bukan. Soal apa dong? Remedial kemarin dong, remedial kemarin. Kita akan ngomongin tentang Asset Management Unit. Betul. Nah, mungkin lu sendiri udah tahu belum AMU itu apaan? Asset Management Unit. Itu yang lu tahu ya. Iya. Oke, jadi bisnis WOM itu juga banyak gitu ya. Nah, AMU sendiri ini di Asset Management Unit juga punya peran penting, Rolf. Nah, itu yang akan dibahas oleh Pak Peter nanti Pak ya. Peter, Daripada kita sok tahu ngejelasin ya, mending langsung undang yang punya AMU. Yes, betul. Sebelumnya kita sapa dulu Pak Peter ya. Apa kabar Pak Peter? Alhamdulillah baik. Masih seger ya Pak ya hari-hari ya Pak ya? Masih harus seger lah. Tadi kita sempat off record ngomongin apa? Bola ya. Bola. Pemain bola juga ya Pak Peter. Luar biasa. Bukan. Makanya kapan-kapan tim engagement bikin dong ya. Oh iya, tenang aja. Nah, kalau di ACC kita bikin. Saya tuh gak jago lah main bola. Gak jago main bola ya. Main PS aja. Langsung aja Mas Fer, kita ngobrol-ngobrol dan tanya-tanya sama Pak Peter ya. Ya, Pak Peter, ya di Rumpi kali ini gitu ya, kita akan membahas banyak tentang AMU nih, dan juga kita akan memberitahu para powers kan biasanya mendengar AMU ya bagian lelang gitu ya. Betul. Tapi sebenarnya banyak Terbrandingnya seperti itu ya. Karena sebenarnya pasti kompleks dan gitu banget. Karena AMU juga punya peranan penting. Nah, mungkin Pak Peter kita mau tanya dulu Pak ya, peran penting AMU dalam bisnis WOM Finance itu seperti apa? Nah, kita juga ingin memberitahu para powers nih Pak Peter. Betul. Oke. Sebelumnya terima kasih nih saya udah diundang di acara podcastnya WOM Finance. Luar biasa. Sama-sama. Terima kasih dulu dong ke Pak Peter ya. Ada sound effect applause, coba sound effect. Jangan lupa tuh. Nah. Salah. Ini bumpernya dong. Udah ya pokoknya itulah. Ya itulah yang ntar ya. Diedit. Oke. Ya, kalau ngomongin peranan penting, saya rasa semua function ini di WOM Finance itu punya peranan penting masing-masing. Ya. Yes. Ya, sama juga kayak di AMU. Kalau di AMU gini, ibarat kalau struktur tubuh di AMU itu kan bagian belakang. Ya, struktur tubuh yang pencernaan lah ya. Kalau pencernaannya nggak sehat, otomatis kan juga kita mengalami sakit. Nah, ini penting banget nih, walaupun di belakang fungsinya, tapi peranannya penting juga sih. Oke. Kayak AMU ini kan mengelola kendaraan tarikan atau aset. Asetnya, betul. Aset ini awalnya dari mana sih? Ya kan? Kalau mungkin kemarin teman-teman udah menyaksikan yang remedial, nah itu dari sanalah. Nyambung ternyata ya. Ya kan? Gitu. Nggak salah nih, 2 episode nyambung nih ternyata ya. Kita sendiri juga nggak tahu kalau Ternyata bisa nyambung ya. Oke. Remedial yang narik-narik nanti diserahin ke gudang AMU. Yes. Kita yang mengelola kendaraan tarikannya, kita mengelola asetnya. Gitu ya. Selain mengelola juga kita harus menjaga itu aset pastinya. Ya. Agar apa? Agar nilainya itu tetap menjadi lebih tinggi. Harganya itu tetap bernilai ya, aset lah, walaupun unitnya ditarikan ya. Nah, kita mengelola ini aset-aset ini yang hasil luar prestasi konsumen. Oke. Gitu yang nanti selanjutnya kita kelola, entar kita jual untuk mendapatkan pastinya keuntungan lah, atau seenggaknya mengurangi kerugian perusahaan. Nah, gitu. Potensi kerugian tuh memang harus diperkecil supaya kita bisa dapat revenue lah ya dari situ ya, Pak. Betul ya. Nah, di AMU ini sendiri asetnya itu juga kita kelola dengan baik dan benar pastinya ya. Kayak misalkan unitnya itu kita simpan di gudang-gudang. Gudang-gudang itu pun unitnya pun kita asuransikan
Oke. Nggak sembarangan. Jadi kalau ada terjadi sesuatu itu udah di cover asuransi. Oke. Dan perlu diketahui juga di kita itu unitnya di gudangnya itu tersedia CCTV. CCTV ini online loh. Betul. Jangan salah. Online. Bisa kita cek lewat Handphone ya. Iya. Selain CCTV ada juga alarm. Itu kita sediain. Jadi kita mengelola aset ini nggak sembarangan. Oke. Gitu. Karena memang perannya penting sekali ya. Keren Ya, dijagainnya di mana-mana ya. Kan? Meskipun tadi dibilang sama Pak Peter itu ngurusin belakang, Betul. tapi belakang ini kalau nggak sehat juga, nah kayak tubuh lah ya, pasti bermasalah, Rolf ya. Oke, itu peranan penting ya Powers ya dari tim AMU tuh. Kemudian yang kedua mungkin Pak, kalau ada peran pentingnya, tentu ada organisasinya, ada orang-orangnya ya. Tim-tim yang bertugasnya ya. Betul banget. Kalau boleh nih Pak diceritain ke kita fungsi kerja ya atau fungsi peranan dari tim AMU. Tadi kan baru secara garis besar ya Mas Iya, Fer ya. betul. Nah, mungkin bisa agak sedikit lebih spesifik lagi fungsi tugas dari tim AMU baik dari tim kantor pusat maupun tim di regional. Boleh dong Pak. Ya. Untuk di kantor pusat sendiri ini kan kita lebih bertugasnya kayak kontrol lah ya. Kontrol untuk masing-masing regional. Supaya apa ya? Supaya tadi itu mengelola kendaraannya dengan baik dan benar. Fungsinya di bagian saya lah ya. Itu ada yang strategiknya, ada kontrolnya, ada juga yang untuk bagian datanya. Itu ada. Ya kayak strategik, kita bicara strategik, kita mereview kebijakan-kebijakan ya yang mengikuti perkembangan di lapangan seperti apa, itu kita review. Untuk target-targetnya ya itu di review di sana strategik. Nah untuk kontrolnya kita kayak mengontrol stoknya seperti apa. Ketika stok itu tinggi kita harus ngapain ya, terus harga jualnya ketika rendah kita harus ngapain. Itu fungsi tim kontrolnya di kita ya. Terus ada juga lagi untuk masalah data ya. Masalah data ini ya untuk kita analisa lah ya. Progres kita tuh tiap harinya bagaimana, terus ada kendala-kendala apa untuk sistemnya, itu di bagiannya di bagian datanya. Data processing lah namanya. Itu untuk bagian HO-nya itu. Nah, untuk di bagian gudangnya itu ada beberapa jabatan. Yang pertama itu kepala gudang. Atau kalau yang membawahi regional itu mungkin di semua function juga ada namanya area lah ya. Area itu juga kita ada ya. Area itu membawahi kepala gudang. Kepala gudang ini bertanggung jawab atas pengelolaan unitnya. Mulai dari mereka lelang, negosiasi gitu kan, sampai terbentuk harga jual, bahkan mereka juga mereview hasil penjualan mereka seperti apa. Gitu. Selain itu juga mereka melakukan kayak pencocokan unit lah atau dibilangnya stok opnam. Kenapa kita lakukan stok opnam? Ya, agar kita ini selalu sama nih stok fisik dengan stok sistem. Ya sampai ada perbedaan. Selisih gawat tuh. Itu dia. Kemana nih unit satu unitnya ya? Bermalu kali Rob. Hilang secara gue. Itulah fungsinya mereka. Ya. Terus ada juga namanya AMU staff. AMU staff. Mungkin kalau bahasa marketingnya mereka bertugas taksasi, tapi di AMU itu grading. Namanya grader lah. Mereka melakukan grading, mereka melakukan penilaian atas unit-unit yang ditarik. Ya. Supaya dapat harganya mungkin ya, gradingnya. Harganya. Kalau unit ini harganya sekian gitu kira-kira ya Pak Peter ya. Unitnya misalkan unit yang tadi masuk ke gudang dicek sama mereka, kondisi unitnya seperti ini nih, perkiraan harganya mungkin nanti terjualnya seperti ini. Buat nanti kita negosiasi juga. Jadi kalau bisa dibilang, kalau kita dengar penjelasan Pak Peter tadi, kalau di HO itu perencanaan, controlling, monitoring. Juga, ya. Kalau yang di luar HO atau teman-teman yang di regional gitu ya, yang di gudang, itu pelaksananya nih ya Pak Peter ya. Eksekutornya prosesnya gitu. ya. Betul. Tapi Pak sebelum kita ngobrol lebih lanjut ya, tadi kan banyak mention soal lelang. Ya mungkin yang teman-teman Power sana ada yang belum terlalu meletek nih. Gimana sih kok tahu-tahu kamu ngelelang? Nah, boleh nggak sih ceritain ke kita gimana caranya sampai ke proses tersebut gitu loh Pak? Biar kan para pendengar juga ada gambaran nih proses ya. Mungkin ada yang fungsinya bukan di AMU, juga penasaran. Oh jadi nggak tahu gitu ya? Tahu-tahu suruh lelang, tahu-tahu harus lelang gitu loh. Jadi gini. Di AMU itu sebenarnya tugasnya nggak hanya lelang. Unit yang masuk itu nggak hanya dilelang, ada juga unit yang ditebus oleh konsumen. Gitu, Rof. Itu
Bukan lelang aja gitu ya. Iya betul. Jadi ada konsumen yang mau tebus, ya kita lakukan tebus. Diambil lagi oleh konsumennya. Tapi dengan persetujuan pembayaran di collection remedialnya. Itu selain lelang ya. Nah kalau lelang sendiri untuk kondisi unitnya, emang yang konsumen itu istilahnya sudah menyetujui bahwa unit itu boleh dilelang. Jadi kita lakukan lelang. Nah, lelangnya seperti apa? Gitu kan. Mungkin banyak yang mengira lelangnya ini boleh sembarangan kita ngundang siapa aja. Atau misalkan ada karyawan pasti boleh ikut lelang nggak? Nah ini karyawan boleh nggak gitu ya? Iya bener ya. Buka jalan, kali aja dapat Rob. Kalau karyawan itu udah kita sediain programnya cash karyawan. Oh ada ya Pak ya? Ada programnya itu. Jadi harus beli nih di Amu ya. Di Amu pastinya. Gitu. Jadi kita ada lelang, kita ngundang bidder. Itu nanti bidder datang ke gudang kita, mereka melakukan pengecekan unit hingga masukin harga penawaran. Nanti kita juga ada negosiasinya sampai nanti akhirnya pembayaran mereka dan unitnya bisa keluar dari gudang. Itu ya. Tapi nggak sembarangan kita ngelarang harganya ya nggak. Karena kita ada proses negosiasi. Ya untuk apa sih negosiasi itu? Pastinya untuk kita dapat harga terbaik lah ya. Harga terbaik, tawar menawar lah ya. Iya. Asetnya tetap jadi revenue, tapi yang membeli juga dapat profit sendiri gitu ya. Nah itu kalau karyawan Pak, kalau di luar perusahaan misalnya kayak saya lah atau Rofi lah atau teman-teman Pau gitu ya, pengen coba ikut lelang, bisa nggak ya Pak? Bisa. Caranya? Di luar perusahaan ya. Kita bukan sebagai karyawan ya. Bisa itu datang aja ke gudang kita, bawa KTP, kalau punya NPWP bawa NPWP-nya, atau yang berbentuk badan usaha bawa siupnya, iya sama rekeningnya, buku tabungannya, itu. Pak berarti nggak pakai balai lelang ya? Nah ini kita pakai balai lelangnya Legoas. Oke. Ya karena kan sesuai OJK itu kan perusahaan pembiayaan kan harus lelang itu kan menggunakan balai lelang. Ya itu betul. Kita juga menggunakan balai lelang Legoas. Nah itu tadi proses lelang ya untuk Powers ya. Jadi tahu nih dari penjelasan Pak Peter tadi. Oh jadi seperti itu proses lelang. Jadi sebelum lelang ada proses lanjutannya yang motor ditarik, ditaksasi, sampai di proses lelang gitu. Oke Pak Peter, mungkin Powers juga ingin tanya gitu ya. Pada saat proses lelang itu kan ada orang-orangnya pasti. Betul. Gitu ya. Misalnya kayak ada yang taksasi seperti Pak Peter bilang tadi. Terus ada yang ketemu bidder dan lain-lain gitu ya. Nah itu yang berperan siapa aja Pak? Mungkin ada nama-nama PIC-nya dan apa tugasnya gitu pada saat proses nama lelang jabatan gitu. PIC-nya. Oke, jadi gini, apa namanya? Kalau kita bicara PIC ya, di gudang itu nggak semuanya itu kita lengkap dalam arti di gudang A ada Amu staff dan kepala gudang itu enggak. Ada satu gudang isinya cuma Amu staff doang. Jadi otomatis dia PIC-nya dari awal masuk unit sampai melakukan lelang itu dia juga. Sama ada kondisi yang dimana satu gudang isinya kepala gudang doang. Jadi dari masuk sampai keluar dia juga yang melakukan PIC-nya. Gitu. Tapi kalau ada kondisi yang satu gudang isinya misalkan 2 kepala gudang sama staff ini yang melakukan taksasi atau grading. Ya, nanti mereka yang nyiapin unitnya untuk lelang, keperluan lelang, nanti kepala gudangnya bisa melakukan negosiasinya. Itu sampai analisa. Jadi banyak peranan ya sebenarnya ya. Sebelum istilahnya nggak cuma lelang, nggak cuma terjual, nggak cuma rilis unit gitu ya, banyak prosedur di belakang. Betul banget tuh. Terus Pak, kita sebagai yang awam ada dengar istilah gain on repo itu. Nah, mungkin selain minta tolong dijelasin apa itu gain on repo, boleh juga dong Pak tips and triknya mungkin pada ada teman-teman Amu juga yang mendengarkan podcast ini gitu ya. Gimana cara mendapatkan GOP, benar ya? Gor. Gain on repo yang paling baik gitu. Oke, buat teman-teman nih ya. Udah ada yang tahu belum sih tentang gain on repo ya? Kita jangan cuma lore-nya aja nih. Tahu gak Rof? Lore? Enggak tahu. Lore kidul. Ada loss on repo ya, loss on repo. Ada lagi istilah lawan istilahnya ya. Kerugian. Pasti kita dalam menjual aset mau siapapun lah ya, kita baik individu atau perusahaan pasti pengennya gor. Pastilah ya. Keuntungan. Cuan, dapat untung. Itu dia. Nah, bagaimana kita mendapatkan gor kalau yang dilakukan Amu nih?
kita mencari bidder sebanyak-banyaknya. Oke. Untuk apa? Kita agar harganya itu kompetitif. Kalau kita cuma melelang undang 1-2 dealer, harganya nggak bisa kompetitif. Tapi kita melelang mengundang sebanyak-banyaknya bidder. Harga-harganya kompetitif. Nah, selain itu, setelah mereka menawar, kita juga ada proses negosiasi. Nggak sembarangan mereka nawar kita ACC. ACC, oke. Kita ada proses negosiasi. Nah, proses negosiasinya itu kita harus bisa membaca dealer juga. Karakter dealer seperti apa. Karena dealer itu masing-masing beda. Ya, ada yang dealer emosian, ada gitu kan. Kita harus tahu triknya juga. Bisa kita angkat-angkat dulu dealernya. Kita bilang dealer ini dealer besar lah, atau bapak tuh kalau dalam penawar bagus-bagus. Itu ada ternyata dealer seperti itu. Kita harus angkat-angkat dulu, baru mereka biasanya mau naik. Gitu. Atau ketika mereka sedang marah, di puncaknya merah lah kalau kita pakai kayak warna itu kan merah kuning hijau. Mereka ketika marah ya kita harus di kondisi yang warna hijau. Nggak bisa mereka marah kita marah juga. Gitu karena kita juga kan butuh mereka. Betul. Gitu. Jadi ya itu salah satunya nambahan bidder gitu. Terus kita dalam ngecek unit juga harus sesuai. Nggak boleh asal-asalan. Kenapa? Nggak boleh asal-asalan. Karena kalau kita ngeceknya dengan baik dan benar, itu kan kita tahu kondisi unitnya seperti apa. Nanti kita enak untuk negosiasinya. Jadi kita tahu kondisi unit kita seperti apa, ya kita jangan mau unit itu ditawar dengan murah. Takutnya dibohongin sama dealer. Pak, unitnya ini jelek loh. Jelek, betul. Dalamannya jelek loh. Loh kata siapa? Kan kita udah ngecekin dengan benar. Nah, itu bisa dari situ. Gitu sih, untuk itu beberapa untuk mencapai GOR ya. Gitu. Tapi saya tertarik tadi Pak, ada kondisi-kondisi kan di mana di luar kendali kasarnya tadi ya, saat-saat proses bidding atau saat menawar. Ada nggak sih Pak mungkin sepanjang karir Bapak di AMU ya, case atau kondisi atau skenario yang mungkin seru banget buat Bapak sampai yang epic lah case lah atau yang nggak bisa dilupain lah. Ada nggak sih Pak? Boleh dong bagi-bagi ke karena kita ini di sini. untuk pelajaran teman-teman Betul, Paul juga nih dan pendengar all nih process. Pak. Iya. All proses apapun, mau pas lelang, mau pas masukkan unit atau unitnya hilang secara goib atau apa. Waduh, kalau all process banyak sih ya. Mulai dari penarik eksternal dulu pernah kita ngalamin ya. Oke. Bukannya semua penarik eksternal sama ya, enggak Ya. maksudnya. Enggak terima hasil gradingan kita sampai mau ngancurin motornya itu ada pernah juga. Oh, pretelin biasa juga ya. Dia hancurin pakai palu dulu karena tapi kita kasih penjelasan bahwa di gudang AMU ini melakukan penilaian nggak sembarangan, tapi kita ada buku panduan. Nah, ada Gitu. bukunya berarti ya. Iya, jadi Nggak sembarangan. nggak sembarangan kita kasih tahu ini Pak, kita ada buku panduannya baru mereka bisa terima. Gitu ya. Terus juga ada yang bidder yang tadi saya bilang. Wah, itu ada juga yang ketika kita nego dia marah-marah sampai bawa direksi pun ada. Bilang kenalan direksi segala macam itu ada. Ya, tapi ya di mana kita ya harus down di sana, kita harus nurunin tensi kita juga ya. Ada apalagi unit diambil paksa pernah juga. Diambil paksa pernah. Habis ditarik tiba-tiba diterbut lagi ada juga. Ada juga. Gitu. Kalau unit dari Vincoy lain mampir ke amunya WOM ada Pak? Belum pernah kayaknya. Wah, ini jangan sampai salah tarik nih. Bisa gawat ya. Tapi ada pernah gini, nomor rangkanya nggak ada, nomor mesinnya nggak ada. Nah, lu gimana tuh? Iya. Identifikasinya ya, Rob ya. Kali bukan Itu motor. kita tolak, tapi kita tolak. Oke. Boleh ya, itu nggak boleh karena kan kita nggak bisa identifikasi benar. Ya. Ya, berdasarkan nomor polisi nggak bisa. Nomor polisi bisa dipasang. Bisa dipalsukan ya, Pak ya. Betul, bisa dipasang-pasang Betul, kemana-mana betul, kan. betul. Itu kita nggak terima karena kita nggak bisa identifikasi. Gitu. Berarti macam-macam juga ya modusnya si Seru-seru ya. oknum-oknum. Betul, jangan sampai salah. Dealer pun ada modus-modusnya biar dapat lelangan dari kita juga ada modusnya. Oh, oke. Wah. Kayak gimana Pak? Kerjasama atau gimana gitu ya? Iya, mungkin contoh nih. Kalau mereka tuh gini, mereka tuh nganggap kita itu teman bisnis. Oke. Yes, mitra. Tapi kita itu kan profesional. Betul. Gitu ya. Jangan sampai mereka menjebak kita dengan iming-iming sesuatu. Ya. Mereka mau unit tersebut, ntar ada imbalannya dah buat Bapak berapa gitu kan. Itu jangan sampai tergoda sih, saya bilangin. Gitu. Karena itu juga termasuk anti fraud ya Pak ya. Ya betul. Termasuk fraud. Termasuk fraud. Jangan itu. tergoda hanya kenikmatan sesaat Pak Peter ya. Betul. Oh iya. Berapa Bahasa tinggi kayaknya ya Pak Peter. Berapa rupiah aja gitu ya. Iya, berapa rupiah doang. Oke.
Masa nilainya nurunin harga kita kan? Betul Pak. Iya. Menarik ya, maksudnya banyak banget apa namanya potensi case-case seru terjadi ya saat narik saat iya. Dasarnya dari gudang, jadi saya tahu case-case gudang seperti apa. Oh, iya. tuh powers ya. Ternyata Pak Peter ini sudah pengalaman juga lah ya. Enggak salah kita ngundang narasumber. Kalau saya yang ditanya lelang, ya udah berangkat aja. Kalau Rofi jadi orang amunya ya Pak ya. Pada saat lelang kayaknya enak nih. Kayak 2 juta di mana bocor deh. 2 juta, wah udah tinggi nih. Baru bocor nih. Kasih. Biar gak penuh stoknya kan. Ambil aja. Saya udah pernah. Kalau begitu jangan jadikan Rofi sebagai tim amu Pak. Karena bisa Lord nanti, bukan Gor ya. Saya orangnya ikhlas ya. Luar biasa. Dermawan juga, makanya namanya Rofi Dermawan nih Pak. Iya, Rofi betul. Dermawan nih. Oh, luar biasa. Jangan nama. Oh, jadi itu Rofi ya. Terlalu baik Mas Fer. Gimana? Oke. Jadi menarik juga ya untuk rumpi kita pada kali ini ya Rof ya. Oke. Iya, dari kerjaan dari sesuatu yang mungkin terdengar ya sederhana gudang kamu gitu ya. Padahal di dalamnya banyak sekali prosedur dan proses yang benar-benar sudah apa namanya ya, sudah diperhitungkan ya semua case-case-nya, skenario-nya ya. Nah, mungkin terakhir nih Pak Peter, ada nggak sih Pak message buat teman-teman amu ya? Tadi kan udah dikasih tips and triknya juga. Mungkin karena episode ini khusus membahas tentang amu gitu ya. Ada nggak sih message buat mungkin para pendengar POW di luar sana yang dari tim amu gitu loh. Mereka harus menjadi seorang amu yang seperti apa? Ya. Kalau saya boleh berpesan sih ya untuk anak-anak gudang lah atau all semua yang di amu lah ya. Kerja yang benar aja. Kerja yang benar sesuai aturan yang berlaku ya. Gak usah yang aneh-aneh, kerja yang jujur ya. Jaga integritas itu paling penting banget. Integritas ya tadi itu ya. paling penting banget sih. Dan tetap semangat pastinya. Oke. Karena penting sih ya. Karena kita tahu lah ya, amu ini kan berkaitan dengan unit tarikan. Godaan pasti banyak ya. Godaan pasti. Mau yang jual part apalah ya Pak ya, biasanya gitu. Maka motor bannya dijual duluan lagi. Terus ditukar sama ban beca gitu maksudnya juga. Pentilnya dijual duluan kan kita enggak tahu gitu. Sepian gitu ya. Sepian di. Dengan orang amunya dijual dulu. Waduh. Ada yang jaga gudang tadi. Oke. Itu seru tadi tuh powers ya, pesan dari Pak Peter. Integritas di kita itu penting. Jangan karena kepentingan sesaat, karena kesenangan sesaat kita mengabaikan integritas, pada akhirnya kita sendirilah ya Pak Peter ya yang akan mengalami kerugian. Meaningful ya episode ini ya. Meaningful banget. Ngomongin amu aja dia ada tentang integritas, prosedur ya. Oh banyak banget. Betul. Keren. Oke, Pak Peter, mungkin untuk episode kali ini ngobrolin tentang amu ya. Episode pertama ya, tentang amu ya. Nah, nanti ada episode lagi dong Mas Ber. Ya, pasti ya. Ada ya, masih banyak kayak Pak Peter masih punya banyak cerita sih ya. Nanti kita undang. Ini kalau nggak ada batasan waktu nih bisa panjang nih ya. Bisa sampai besok subuh Rof nih. Ngalur ngidul kemana ini ntar. Pak, kita akan senang sekali kalau suatu waktu lagi mau berbagi cerita lagi ya di podcast Om Finance. Sekali lagi terima kasih so much Pak Peter, Mas Per. Sama-sama. Thank you juga Powers yang udah ngedengerin episode ini. Kalau ada yang ke-skip silakan balik lagi ke tengah ya. Boleh dengerin kapanpun. Betul banget. Dan pasti makin pinter ya. Saya yang nggak tahu apa-apa jadi tahu lah. Jadi tahu lah ya. Nah. Tapi yang jelas saya jangan jadi timamu ya Pak. Terlalu ikhlas. Oke, Powers. Sekian untuk episode kali ini. Sampai jumpa di podcast Swom Finance selanjutnya. Salam POW. Podcast Swom Finance. Bye.